Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Nursani Hasanah. Kalian bisa panggil Ibu Sani. Nah, Ibu adalah guru bahasa Indonesia kalian selama 2 bulan ke depan ini. Ada yang sudah tahu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dan apa itu tujuannya? Yaitu untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Teks prosedur pun mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Dan yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Sistematis itu sendiri harus secara terurut. Nah, yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Teks prosedur pun mempunyai kebahasaan. Dan kebahasaan teks prosedur yang pertama menggunakan kata perintah imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Dan yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasa. Kata teknis atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, manfaat jamur untuk kesehatan. Istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Dan keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contoh, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kebahasan yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks tersebut, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya 500 gram daging, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Yang keenam, verba, material, dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu, tuangkan santan. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2-4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya, prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama pengantar atau pembuka. Dan yang kedua material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dan yang keempat, simpulan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini
Juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan.